Halo, selamat pagi menjelang siang teman-teman semua. Tadi sempat live tapi ternyata ada gangguan entah di handphone saya atau di koneksinya atau jaringannya. Tapi kita mulai kembali ya live-nya. Semoga masih ada yang mau nonton. Dan hari ini kita akan live podcast atau secara langsung saya akan menyuarakan yang akan muncul di podcast. Jadi kemarin itu kalau yang belum tahu, kita sempat ada series mengenai life trap atau series mengenai basic needs manusia. Saya sudah bahas tentang salah satu basic safety, kemudian basic connection, baru 2 ya. Kemudian saya masih punya utang 3 needs lagi yang akan saya ulas secara berkala per hari tentunya. Dan yang hari ini untuk teman-teman yang mungkin baru bergabung, saya akan membahas tentang salah satu kebutuhan dasar manusia yang mungkin kita kadang lupakan, kadang kita nggak tahu, adalah tentang autonomi atau kebutuhan tentang kemandirian. Jadi selamat datang di live podcast Psikolog ID. Selamat mendengarkan, dan nanti di akhir sesi saya akan sharing ebook gratis yang bisa teman-teman download, dan juga saya akan kasih info apa ya? Saya tadi mau ngomong apa ya? Kita akan buat lagi sesi Q&A. Jadi akan ada tanya jawab tapi yang berhubungan dengan track podcast yang pagi hari ini. Itu aja ya, kita mulai dulu. Perkenalkan, nama saya Daud Antonius, dan salam kenal untuk teman-teman yang menyaksikan. Semoga betah dengerinnya, dan kalau misalnya nanti ternyata ada pertanyaan, boleh langsung drop di question komentar aja, karena kalau question box susah saya bukanya, kadang-kadang di komentar aja. Oke, kita mulai deh sebentar lagi. Oke. Selamat datang di podcast Psikolog ID, podcast yang akan mengajak kamu untuk terupgrade, belajar hal baru tentunya. Dan kita akan melanjutkan episode yang sebelumnya sudah kita bahas mengenai basic need atau kebutuhan dasar yang dibutuhkan oleh setiap orang, yang jika misalnya tidak terpenuhi ketika kecil, pada waktu dewasa akhirnya kebutuhan ini akan melahirkan sejumlah jebakan. Ya, teman-teman boleh menyebutnya sebagai mental block, life trap, atau apapun, tapi intinya ada beberapa sifat dan sikap yang menghambat pertumbuhan kita ketika dewasa. Nah, di 2 episode sebelumnya saya sudah sempat singgung mengenai basic need yang pertama, yaitu basic safety atau kebutuhan akan keamanan dasar. Kita merasa nggak aman, akhirnya ada perilaku yang untuk mengamankan diri itu muncul. Dan yang kedua ada need of connection atau kebutuhan akan koneksi dengan orang lain, yang kalau misalnya tidak terpenuhi, kita akan merasa kesepian, merasa terasing, merasa tidak dipedulikan, merasa orang lain tuh nggak ngertiin perasaannya. Bahkan ada waktu dimana kita tidak bisa akhirnya memahami perasaan diri kita sendiri. Nah, itu bisa jadi problem. Nah, di episode kali ini kita akan lanjut dan juga membahas tentang need of autonomy, atau singkatnya adalah kebutuhan akan kemandirian yang tidak terpenuhi. Jadi dalam fase perkembangan, ya salah satunya mungkin psikologi sosialnya Erikson. Kalau teman-teman yang dari psikologi mungkin tahu, kita ada fase di mana kita tuh butuh untuk mengekspresikan diri, butuh untuk mandiri, butuh untuk mencoba, butuh untuk eksplorasi. Dan ketika ini tidak diberikan atau tidak ada ruang, akhirnya bisa memunculkan 2 traps atau 2 jebakan, 2 mental block. Ya, kita boleh menamainya apapun. Dan 2 hal tersebut diistilahkan sebagai, yang pertama adalah trap dependence atau jebakan ketergantungan. Jadi kita merasa harus bergantung pada orang lain. Jadi sifat-sifatnya ya seperti minta pendapat, minta pertimbangan, dan merasa bahwa saya tuh gak bisa hidup, saya gak bisa memutuskan kalau gak ada validasi dari orang lain. Dan akhirnya tanpa sadar ya ini, seringkali ketika kita dewasa, mungkin saya, teman-teman yang mendengarkan, kita mencari-cari validasi, mencari-cari persetujuan, mencari-cari seperti pengakuan dari orang lain. Dan itu salah satunya disebabkan oleh dependence. Ya, waktu kecil ada beberapa orang tua yang terlalu overprotective, terlalu bahkan otoriter, menekan diri seorang anak, sampai akhirnya anak ini seperti gak bisa memutuskan apa yang dia mau, gak bisa memilih apa yang dia inginkan. Dan karena kebiasaan yang selalu bergantung itu, nah kebiasaan ini kemudian muncul atau masih tertinggal sampai seorang anak itu dewasa. Nah, itu pertama ya. Ada gak sih teman-teman yang merasa begitu, merasa punya traps dependence atau merasa tergantung dan membutuhkan validasi, pembenaran dari orang lain? Mungkin relate ya.
Saya juga termasuk ya, dalam beberapa kasus, beberapa hal, saya kadang-kadang seperti menuntut, menginginkan orang lain tuh memvalidasi keputusan saya, membenarkan, dan bahkan minta saran, bergantung berlebihan. Dan aspeknya tuh banyak. Ketika kita jalin hubungan sama orang lain, pertemanan misalnya, akhirnya terlalu terikat. Bahkan kalau misalnya dalam hubungan asmara, dalam hubungan berpasangan, terlalu posesif, terlalu mengontrol, termasuk dependence juga. Itu yang pertama ya. Ya mungkin ada beberapa yang seperti itu. Yang kedua, kita berangkat ke traps yang berikutnya, yaitu disebut sebagai traps vulnerability atau kerapuhan. Nah, ini seseorang yang pada akhirnya ya, kalau secara kesimpulannya itu menganggap dunia adalah tempat yang gak nyaman, tempat yang gak aman, tempat yang menakutkan, dan akhirnya orang tersebut hidup dalam kotaknya sendiri, dalam, bisa dibilang dalam dunianya sendiri. Kalau saya jelaskan, mungkin vulnerability ini seperti seorang yang punya perasaan insecure, tapi bukan saja pada orang lain, tapi pada keseluruhan dunia. Nah, kenapa bisa seperti itu? Ternyata perasaan vulnerability ini berangkat dari rasa takut yang dihadirkan sama figur pengasuh. Dalam hal ini kita istilahkan sebagai caregiver. Bisa mungkin ya orang tua, mungkin babysitter, kakek nenek, om tante, kakak, bahkan guru juga bisa, yang kemudian bilang bahwa jangan kesana, nanti kamu bahaya, banyak orang jahat, nanti kamu kecelakaan, dan banyak hal seperti itu. Bahkan sejumlah fobia atau ketakutan yang irasional, nggak masuk akal, itu juga bisa muncul karena ditakut-takuti, karena kita mendengar sesuatu hal yang menakutkan. Kita mungkin nggak mengalami secara langsung, kita mungkin tidak masuk ke dalam peristiwa yang benar-benar menakutkan, tapi karena kita sering ditakuti, akhirnya kita jadi rapuh. Kita merasa bahwa dunia ini penuh dengan ancaman. Banyak ya penyebabnya, misalnya yang tadi ya, kematian kah, misalnya orang-orang jahat. Kemudian intinya sih ketika dewasa kita seperti jadi ragu, jadi takut, saya bisa gak sih keluar dari dunia saya yang sekarang? Ada gak sih dunia lain atau orang lain yang menerima saya? Ini salah satu alasan kenapa pada akhirnya seseorang ya, ketika jalin hubungan dengan orang lain, entah hubungan pertemanan atau misalnya hubungan asmara atau bahkan keluarga, dia itu tidak benar-benar mau kehilangan, tidak benar-benar mau meninggalkan. Karena ya tadi ada perasaan takut, ada nggak sih orang yang mau terima saya setelah ini? Ada nggak sih orang yang kemudian mau menerima, ya tadi menerima saya apa adanya, yang membuat saya aman lagi. Nah, kalau pertanyaannya adalah gimana cara kita terlepas dari dua traps ini, sebenarnya di seri-seri sebelumnya juga saya sudah kasih tahu bahwa saya menjelaskan ini bukan berarti kita lebih kepada nginget yang buruk-buruk, enggak ya, tapi lebih kepada memunculkan awareness, memunculkan kesadaran bahwa mungkin saya punya salah satu atau bahkan dua-duanya dari traps ini. Dan jika iya, berarti ada needs, ada kebutuhan untuk mandiri yang tidak terpenuhi. Jadi berangkat dari hal itu, pertama kita harus sadari dulu, apa sih kejadian yang membuat itu, yang menciptakannya. Yang kedua, menerima kejadiannya sebagai proses ya. Ya mungkin dulu waktu kecil saya pernah punya orang tua yang terlalu otoriter, orang tua yang selalu nakut-nakutin, atau guru ataupun teman-teman yang sikapnya kurang baik. Itu diterima dulu, dan kemudian disadari bahwa wah mungkin itu gak baik, mungkin itu menghambat saya, mungkin itu yang menjadikan trap saya yang sekarang. Itu yang kedua poinnya. Dan kemudian yang ketiga adalah lakukan perubahan lewat action. Aksinya apa? Nah, aksinya harus relate dengan kebutuhannya. Tadi kan saya sudah sebutkan ya, traps ini muncul karena kebutuhan akan autonomi, kemandirian. Jadi mulailah untuk belajar mandiri, mulai untuk belajar ngelakuin hal yang terkecil sekalipun tuh sendiri. Nggak usah terlalu sering minta validasi dari orang lain, nggak usah terlalu takut bahkan untuk mutusin. Ada istilah bahwa bukan keluar dari zona nyaman, tapi memperluas zona nyaman. Jadi kita boleh kok ada dalam zona nyaman kita, tapi kita pelan-pelan belajar hal baru, kunjungi tempat baru, ngobrol sama orang baru. Jadi perluas zona nyaman kita sampai akhirnya kita jadi lebih independen. Walaupun segala sesuatunya kan yang berlebihan gak baik ya teman-teman, pada porsinya. Nah itu sih kurang lebih tentang traps atau jebakan, dua jebakan tadi. Ada yang dependence, terlalu tergantung, menuntut validasi. Dan yang kedua adalah jebakan vulnerability, atau seorang yang terlalu takut, terlalu rapuh, dan pada akhirnya sosok tersebut gak berani untuk nyoba hal baru. Seperti itu. Nah,
Dari dua pembahasan ini, kalau teman-teman punya pertanyaan, saya kasih ruang untuk tanya jawab. Ini saya tracknya lumayan singkat nih, cuma 10 menit. Tapi biasanya kalau di podcast saya suka sampai 20 menitan. Teman-teman boleh nanya, ini ada sekitar 10-20 menit lagi tambahan. Kalau pertanyaannya relate dengan dua traps tadi, boleh, silahkan. Tapi kalau misalnya yang di luar konteks juga boleh. Dan tadi saya sudah infokan bahwa saya juga akan share ebook gratis atau buku yang bisa teman-teman download secara gratis. Dan yang menariknya lagi, setelah download ebook ini juga dapat series video pembelajaran, 5 video berseri. Dan semuanya free ya teman-teman. Jadi kalau yang berminat atau tertarik untuk download ebooknya di bulan ini ya, ini di bulan Juni 2023. Jadi kalau ada yang nonton video ini atau dengerin podcast ini lewat harinya atau tanggalnya dari 1 bulan ini, mungkin nunggu request ebook berikutnya ya. Tapi di bulan ini kita akan bagikan free ebook yang judulnya Healing with Meaning, atau bisa dibilang pulih melalui makna. Dan teman-teman bisa download ebooknya di link yang ada di samping itu ya, bit.ly/ebook-HWM. HWM itu Healing with Meaning ya teman-teman. Jadi nanti teman-teman request ebooknya, kemudian dapat series videonya belajar selama 5 hari ya, itu gratis aksesnya semuanya. Silahkan, ini baru launching kemarin dan sudah ada lebih dari 200-an orang, kurang lebih 250-an kalau nggak salah yang sudah download. Dan saya sangat bersyukur sih, ternyata banyak peminatnya ya, dan bisa membantu banyak orang. Testimoninya juga bagus-bagus, banyak juga yang nge-tag kita di Instagram akhirnya. Dan saya harap ini juga bisa membantu teman-teman. Jadi silahkan kalau merasa butuh. Healing with Meaning ini adalah pendekatan logoterapi dari Viktor Frankl yang akhirnya saya sederhanakan. Gimana sih kita bisa mengambil makna dari sebuah kejadian yang buruk sekalipun, mungkin traumatik, setiap kejadian di masa lalu yang gak menyenangkan. Kuncinya pada akhirnya adalah gimana caranya kita bisa memaknai hal tersebut dan juga bisa beranjak, istilah gaulnya mungkin move on dari peristiwa masa lalu. Atau kita mungkin sering dengar ya kata-kata dari orang Indonesia, saya juga orang Indonesia ya teman-teman, ambil hikmahnya aja. Sebenarnya itu katanya dalam banget sih, cuma karena mungkin terlalu sering diucapkan jadi kayak biasa aja. Dan sebenarnya konsep dari Healing with Meaning adalah kita mengambil hikmah, mengambil makna dari satu kejadian, tapi gimana dalam perspektif psikologinya. Nah itu ya, kalau teman-teman yang mau download dan dapetin buku dan juga videonya secara gratis, silahkan mampir ke linknya, saya tunggu. Dan kalau misalnya nanti sudah mampir, ditunggu aja ya, nanti akan dibalas sama adminnya. Itu aja untuk yang saya bisa share di podcast dan juga untuk yang ebook gratis. Kalau yang mau nanya, dipersilahkan, masih ada waktu sekitar 10 menitan. Saya scroll dulu ke atas ya. Mungkin tadi ada yang komen atau ada yang tanya tapi kelewat. Saya mungkin balik lagi. Ada Izahud, enak banget Kak cara membahasnya. Thank you Iza, apresiasi buat saya tuh menambahkan energi. Jadi buat saya semangat lagi untuk buat track podcast atau buat konten-konten yang menarik tentunya. Yunita, thank you juga Yunita. Nulina 98, motivasi untuk sukses gimana ya Kak? Saya selalu bilang sukses kan definisinya beda-beda untuk setiap orang, tujuannya juga beda-beda. Intinya sih kamu punya alasan dan punya tujuan. Berangkat dari situ dulu. Tujuan kamu apa? Apa yang mau kamu capai? Uang, kebahagiaan kah, kedekatan kah, kemudian kekeluargaan kah, apa? Dan alasan kamu untuk pengen mencapai itu apa? Jadi 2 hal ini yang akhirnya jadi self motivation. Walaupun sebenarnya motivasi kan 2 ya, internal dan eksternal. Ya dua-duanya harus cukup sih. Dan walaupun turun naik motivasi nggak apa-apa kok. Yunita sangat berguna. Thank you Yunita. Kemudian Dane, salut banget. Thank you sudah nonton juga. Apalagi pertanyaannya belum ya? Nih ada Imas Tantrin. Pada kondisi seperti itu, mungkinkah kepribadian yang lain muncul? Kalau meminjam konsep dari ego state therapy atau terapi ini ya, terapi transpersonal, kalau dalam konseling itu, setiap dari kita memang punya sub kepribadian atau sejumlah kepribadian lain yang akhirnya tercipta untuk menjawab tuntutan atau menjawab hal-hal yang mungkin nggak bisa kita lengkapi, nggak bisa kita capai, nggak bisa kita hadapi, dan bisa saja itu dimunculkan karena tantangan, karena sejumlah emosi.
Contohnya saya pernah bahas, sering banget bahas bahwa di dalam diri kita ada sosok kecil atau inner child, atau di dalam diri kita ada sosok orang tua atau namanya inner parents yang kemudian saling berinteraksi. Nah, kalau misalnya teman-teman yang tertarik, saya juga mau rekomendasikan salah satu kelas atau session yang sebenarnya sudah lewat tapi bisa diakses kembali. Nama sesinya itu Healing Your Inner Child. Jadi gimana caranya kita berdamai dengan sosok kecil dalam diri kita dan mengenali sosok-sosok lain. Jadi pendekatannya adalah pendekatan tadi ya, ego state. Ada teknik terapinya, terapi gestalt. Teman-teman bisa saksikan, bisa nonton kelasnya. Silahkan cek link yang ada di bio. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Itu sih, kita ada 12 kelas ya, bisa disaksikan. Dan kalau misalnya cocok, ya boleh lah. Saya minum dulu ya, aus nih, sambil nungguin pertanyaan. Masih ada waktu kok, masih ada 15 menit lagi. Oke. Lebih suka pembahasan materi atau lebih suka Q&A nih teman-teman yang menyaksikan? Saya nggak tahu nih yang menyaksikan apakah baru pertama kali atau sudah sering juga. Tapi kita akan coba untuk akomodir keinginan dan kebutuhan teman-teman. Nanti akan banyak kelas, banyak bisa dibilang session-session yang bahas tentang pengembangan diri tentunya. Hilary kayaknya alumni kelas ya. Namanya nggak asing nih, keren. Thank you Hilary sudah mampir. Oke. Sally, Kak, gimana caranya mengatasi orang yang nggak suka sama kita? Ya gimana, nggak apa-apa gitu. Kamu nggak harus disukai semua orang. Orang lain mau suka atau tidak sama kamu, ya itu kebebasan mereka. Fokus kepada satu hal yang mungkin dalam kendali kamu, seperti cara kamu bicara, perkataan kamu, persepsi kamu, dan cara kamu memperlakukan orang lain. Itu kan dalam kendali kamu. Kalaupun kita sudah baik banget sama orang, akan tetap ada kok orang yang nggak suka sama kita. Itu wajar. Kalau dia bukan orang yang terlalu signifikan buat kamu, ya udah biarin aja. Kalau saya sih gitu ya, terserah mau pakai prinsip saya atau enggak. Tapi kalau mau jalanin hidup dengan perkataan atau persepsi orang lain, itu nyusahin kok menurut saya ya. Nisan, Kak, aku baru tersadar di usia 22 pertengahan soal diri yang selalu butuh validasi. Wah, ini relate ya sama yang saya bahas. Dan itu buat saya stagnan dan buat untuk mulai hal baru. Apakah saya telat? Karena banyak keputusan yang saya tunda. Tidak telat. 22 itu masih dalam tahap dewasa awal. Memang rentan dengan quarter life crisis, kebingungan identitas. Bahkan dalam perkembangan psikologi ada yang namanya role confusion, atau bingung dalam mencari jati diri. Gak apa-apa, kamu dalam fase itu. Dan sekarang kalau misalnya menyadari hal tersebut, lebih baik ya, lebih baik untuk coba deh. Kalau berangkat dari yang tadi saya jelaskan, kan ada kebutuhan akan kemandirian atau autonomi. Coba kebutuhan tersebut lebih digali, lebih dipenuhi, dan kemudian memutuskan dengan lebih tegas, walaupun ada resiko kan di balik setiap keputusannya. Nggak apa-apa gitu sih ya. Hilary yang tadi ya, berarti ya, kamu tanya sesi dan buku yang bagus untuk pendewasaan diri, menghealing tuntas trauma. Saya nggak tahu Hilary sudah ikutan atau belum, tapi salah satu yang saya suka di sesi kelas ya yang ada di Psikolog ID, salah satunya yang jadi favorit saya adalah Self Healing with Hypnotherapy. Ini bisa dibilang cukup komprehensif, cukup banyak penjelasannya tentang healing dan juga tentang trauma, tentang bagaimana kamu punya luka dasar, basic wounds yang kita perlu sadari. Kemudian bagaimana cara kamu mempraktekkan teknik, salah satu teknik yang cukup populer, teknik hipnoterapi, tapi untuk diri sendiri, ya mungkin ini bermanfaat. Biasanya teknik dan juga kelas ini itu saling melengkapinya, ada satu tema lain ya. Yang kedua, kalau ini sih jadi favoritnya teman-teman karena banyak banget yang ikutan, yaitu forgiveness. Jadi forgiveness ini adalah bagian dari teknik terapi untuk kita melepaskan beban, memaafkan rasa sakit hati, kemudian hambatan-hambatan emosional, kemudian urusan yang belum selesai dari masa lalu terhadap diri sendiri, orang lain, bahkan orang tua, bahkan orang yang sudah nggak ada, tapi kemudian masih lukanya masih ada dalam diri kita. Jadi dua kelas tadi ya, kalau yang saya rekomendasikan untuk Hilary adalah forgiveness therapy dan juga tadi self healing with hypnotherapy. Linknya ada ya di flyers, di screenshot aja, atau bisa mampir ke link pada bio. Di bio Instagram itu ada juga, klik aja, nanti langsung ada di temanya. Atau mau saya ketik juga boleh. Ini kalau misalnya mau lihat semua kelas kita
Setiap bulan saya rencananya update, dan bulan ini ada 2 kelas lagi yang update. Tapi untuk sekarang ada 12 tema. Ya banyak banget temanya. Kamu bisa nonton di sana. Dan jangan lupa ada juga kelas-kelas gratis. Kemarin tuh kita baru buat kelas gratis yang bahas tentang toxic relationship, dan ternyata ininya banyak banget ya peminatnya. Kemarin tuh bisa dibilang yang stay untuk di Zoom, biasanya kan Zoom itu naik ya, tapi kemarin tuh hampir 70-an orang stay dari awal sampai akhir, dan saya sangat bersyukur sih karena interaksinya juga bagus banget ya. Interaksinya juga bagus banget, dan semoga teman-teman bermanfaat kemarin kelasnya. Dan kalau misalnya kelewat yang kemarin nggak sempat hadir di kelas yang kemarin, tenang, setiap bulan kita ada free kelas Zoom. Ditungguin aja di pantangin Instagramnya, ada jadwalnya kok. Ini kok agak miring ya, bentar ya. Dipantengin aja jadwalnya, dan kita akan hadir selalu untuk teman-teman untuk mengakomodir apa sih kebutuhannya, apa sih keinginannya, dan kita berusaha untuk, intinya sih Psikolog ID adalah komunitas belajar, komunitas untuk kita belajar sesuatu ya. Widya first time nonton live-nya. Oke, selamat datang Widya, semoga bermanfaat live-nya. Novi, pembahasan materi kah? Oke, saya akan lebih banyak untuk bahas materi. Hilary lagi ya, gimana caranya biar pikiran kita ke arah yang lebih positif. Yang pertama, pikiran itu bisa dilatih. Artinya kita membiasakan untuk mungkin mikirin hal yang baik, tapi tetap balance ya. Karena positif aja nggak cukup, kita harus antisipatif dan harus realistis ya. Jadi pemikirannya harus ya, kalau ajaran Stoik namanya premeditation. Jadi kita mikirin hal-hal yang mungkin agak negatif, tapi lebih kepada antisipatif. Itu yang jadi bisa dibilang concernnya seperti itu, saran saya seperti itu. Dan jangan lupa sekeliling kamu atau orang-orang terdekat kamu ya, coba untuk yang satu. Kalau sekarang kan dibilangnya satu frekuensi, padahal kadang-kadang orang kan punya banyak frekuensi. Maksudnya bisa jadi dia nyambung sama kamu di satu hal, tapi nggak nyambung sama kamu di hal yang lain. Intinya sih perbanyak koneksi yang mungkin sama-sama baik lah itu. Yuhaila, bagaimana cara menghilangkan overthinking padahal saya sudah berusaha mengalihkannya dengan pekerjaan lain? Kadang-kadang harus memahami dulu overthinking dan juga punya beberapa teknik. Ada promo kelasnya overthinking. Ini saya jadi promo mulu ya. Cuma 20.000 aja kamu bisa ikutan kelasnya Psikolog ID pakai kode namanya promo Juni 2 ya. Kodenya itu promo Juni 2. Jadi kamu mampir ke linknya bit.ly kelas overthinking. Nanti ada diskon 50.000. Jadi cuma bayar 20.000, kamu bisa ikutan kelas overthinking, unlimited access, kemudian dapat sertifikat juga, dapat audio, dapat video. Intinya sih bisa diakses kapan aja seumur hidup ya. Di link overthinking, pakai kodenya jangan lupa ya, promo Juni 2. Itu aja ya kalau buat yang mau belajar tentang overthinking. Selain itu, teman-teman juga bisa dengerin podcastnya Psikolog ID, series audio. Salah satunya ini. Nanti ini di bagian pertamanya akan saya jadiin podcast, dan saya upload secara audio juga. Dan teman-teman bisa dengerin itu di Spotify, di mana lagi ya, di Noise, di Apple Podcast, dan juga Google Podcast ya. Ada track terapi juga yang bisa membantu itu ya. Oke, Nabela, gimana cara menghilangkan cemas berlebihan? Ini juga yang nanya YRK.LM, gimana caranya menghilangkan overthinking juga. Mampir ke link pada bio ya. Itu ada kode promo untuk kelas overthinking, kelas anxiety, itu cuma 20.000 aja untuk ikutan. Ya, itu sih kurang lebih. Kita balik lagi ke pertanyaan. Ada Dane, Kak, kenapa ya setelah merasakan dewasa rasanya tuh capek fisik dan mental? Waduh. Jadi orang gede itu capek ya, jadi orang dewasa itu capek. Ya karena ketika kita dewasa pemikiran kita sebenarnya lebih matang. Jadi gini, kalau saya jelaskan secara neuroscience, kita kan punya otak logikal, otak insting kan namanya namanya amigdala. Sementara otak yang membandingkan menilai namanya neokorteks. Nah, neokorteks itu bertumbuh seiring berjalannya usia. Kita akan semakin matang, lebih overthinking, lebih insecure, lebih membandingkan. Itu ketika kita dewasa. Nah, waktu kita kecil mungkin kita nggak banyak berpikir, nggak banyak aktivitas, nggak banyak beban hidup gitu. Dan ketika kita dewasa, ya seiring berjalannya waktu kita mikirin banyak hal. Dan yang bikin kita capek secara mental dan fisik kadang-kadang bukan aktivitasnya, tapi pikiran kita yang berulang-ulang.
seperti stres kita yang pada akhirnya tidak bisa kita hadapi dengan baik, stres yang melemahkan, dan itu kan bisa berubah jadi rasa lelah di tubuh kita. Itu sih kalau menurut saya ya. GG Ganesha 8, Kak boleh nanya cara menghilangkan stres gara-gara kepikiran salah jalan terus pas masa lalu? Latihan mindfulness ada di podcast, namanya judulnya Mindfulness Exercise, akan mengarahkan fokus kamu ke masa kini dan juga coba untuk melepaskan setiap mungkin kesalahan, penyesalan, apapun yang terjadi masa lalu. Intinya sih nggak akan bisa diubah. Sejauh apapun kamu nyeselin itu malah akan bikin kamu nambah masalah di waktu yang sekarang. Jadi saya pun punya banyak kesalahan di masa lalu, banyak banget, dan mikirin masa depan jadi overthinking juga sering banget. Tapi gimana caranya melatih diri untuk fokus di saat ini, melakukan apa yang bisa kamu kerjakan, mengupayakan yang terbaik dari apa yang kamu punya, dan itu bisa dilatih melalui teknik mindfulness. Jadi mampir aja ke podcastnya Psikolog ID, ada di link bio juga. Kamu bisa mampir di paling bawah itu nggak salah ada live terapi. Nah itu arahnya ke podcast. Ya bisa didengerin aja. Ya. Oke. Hilarika ada member untuk all, maksudnya member ya. Member belum ada sih Hilary untuk saat ini. Mungkin nanti ya kalau misalnya belum ada program itu. Nanti saya coba diskusi dulu sama tim internal. Mungkin bisa ini dibuatkan member ya, membership. Karena banyak juga sih teman-teman yang ikutan satu tema itu, satu orang itu ikutan banyak tema, bahkan hampir semua tema kelas dari Psikolog ID. Dan ini sih saya senang banget sih. Wah berarti cocok. Dan siapa tahu kalau yang cocok seperti itu bisa jadi member. Atau kalau sekarang sih kita fokusnya ke rekrutmen. Jadi kita banyak banget ngerekrut teman-teman untuk jadi bagian dari tim Psikolog ID. Sudah ada batch 3. Mungkin akhir bulan ini akan buka batch 4. Lebih kepada kita akan bersinergi dengan orang-orang yang hosting, content creator, dan juga content writer. Itu banyak banget dan saya sangat terbantu sih ya. Itu. Jadi mungkin Hilary atau teman-teman lain mau gabung ke bagian dari Psikolog ID juga boleh. Tungguin aja ya. Open recruitment-nya setiap biasanya 3 bulan sekali, dan akhir bulan ini atau awal bulan depan akan buka lagi ya. Nanda, Kak saya disuruh orang ke dokter psikiater tapi takut banget ketagihan obatnya. Jadi ada beberapa orang yang suruh ke psikolog. Ya boleh ke psikolog dulu aja. Kalau setelah kamu dapat diagnosis kan ada intervensi. Nah tergantung nih intervensinya butuh obat atau enggak. Kalaupun butuh biasanya akan dirujuk ke psikiater. Tapi untuk awalan ke psikolog dulu nggak apa-apa ya. Kalau di Psikolog ID sih ada layanan konseling dan terapi online. Seperti hari ini saya juga ada 2 sesi. Setelah live ini nanti ada sesi lagi. Dan kalau kamu mungkin tertarik tapi secara online bisa mampir di link pada bio. Itu sih ya kurang lebih. Oke, itu sih yang dibahas hari ini. Dan jangan lupa kita kan ada ebook gratis tadi ya, yang mungkin kelewat. Yang belum download silahkan download. Ada ebook gratis dan setelah download akan dapat series pembelajaran 5 video, 5 track yang bisa teman-teman saksikan. Jangan lupa mampir ke linknya ada di situ ya, bit.ly/ebook HWM atau Healing with Meaning. Oke, ini Nanda. Kelasnya jam berapa dan cara daftarnya gimana? Kelas yang tadi saya sharing itu kelas online. Jadi setelah kamu daftar bisa langsung disaksikan dan itu lifetime. Jadi kelas bisa dibilang online ya, bisa disaksikan kapan aja. Sudah ada videonya ya. Linknya ada di bawah, ada di sematan, atau bisa mampir ke bio untuk milih temanya. Silahkan bebas ya. Itu sekarang kalau misalnya dilihat-lihat udah hampir 800 orang yang terdaftar di kelasnya Psikolog ID ya. Saya pokoknya kalau ngelihat itu angkanya naik terus, wow, berarti apa yang kita buat sudah lumayan membantu, lumayan cocok dengan kebutuhan teman-teman, dan akhirnya kita terus buat konten dan juga tema-tema yang menarik ya. Hilary lagi nih, gimana nih bagi pengalaman ya? Pengalaman ke psikiater, stop langsung percaya, amati dulu dan cross check dengan psikiater atau psikolog lain. Memang cocok-cocokan sih kalau ke psikolog atau psikiater, lebih kepada biasanya memang mereka juga manusia ya, profesional juga manusia, sama seperti dokter. Kadang-kadang ada yang langsung cocok, kadang-kadang ada yang harus dapat second opinion. Ya itu sih kadang-kadang ketemunya yang seperti apa. Saya pun ada beberapa klien yang
nggak cocok sama saya. Ada beberapa klien yang dari psikiater kemudian ke saya, dari psikolog kemudian ke saya, itu ada aja ya, ada juga. Jadi ya namanya juga hubungan manusia ya, kadang-kadang memang lebih kepada koneksi empati, koneksi emosi yang dibangun, dan itu chemistry-nya memang beda-beda sih untuk semua orang. Itu sih kurang lebih ya. Jangan lupa teman-teman, kalau yang mau dapetin sesi atau video gratis dan juga ebook gratis, saya sudah tampilkan. Dan kalau yang mau ikutan kelas dari Psikolog ID, ada di Sematan, dan juga bisa mampir ke link pada bio. Dan kalau yang mau ikutan kelas dan juga sesi konseling dan terapi, jangan lupa setiap bulan pun ada. Dan saya masih punya 2 utang ini lagi ya, 2 utang track. Tadi kan saya sudah bahas 3 sesi, 3 track. Pembahasannya sebenarnya ada di buku Identity sih, tapi saya buatin podcast untuk teman-teman. Saya masih punya 2 track lagi yang teman-teman bisa dengarkan. Jadi tungguin aja, mungkin besok atau lusa atau mungkin minggu depan saya akan live lagi dengan podcast dan juga dengan mungkin sesi tanya jawab seperti ini. Ya itu aja kurang lebihnya. Ini udah 30 menit karena biasanya cuma 30 menit. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung sampai dengan siang hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Semoga pertanyaannya terjawab dan membantu tadi. Sampai ketemu lagi di live Instagram berikutnya, live podcast berikutnya. Itu aja dari saya. Sampai ketemu dan tetap sehat ya teman-teman. Dadah.